Bagaimana cara mengidentifikasi? Kita harus mengumpulkan fakta terlebih dahulu. Jadi ketika ada masalah atau kasus, baik itu yang dilema etika maupun yang bujukan moral, salah seperti di sekolah, itu dengan bertanya kepada wali kelas, lalu bertanya kepada rekan-rekan guru, bertanya kepada waka, dan tentunya guru BK juga tidak terlepas. Pertama yang biasa saya perhatikan itu adalah aturannya dulu. Jadinya juga adalah tidak terlepas dari diskusi atau musyawarah. Jadi kita bisa berdiskusi dengan rekan-rekan kita, rekan kerja yang ada di sekolahan, seperti itu. Ambilan keputusan itu diawali dengan yang pertama kan kita harus mengumpulkan fakta, selanjutnya adalah bermufakat atau berdiskusi dengan rekan-rekan, karena itu tidak boleh menyalahi aturan yang ada. Kalau hal yang efektif ditanamkan kekeluargaan, jadi berdiskusi dari hati ke hati, melibatkan guru yang memang berasal dari situ. Misalnya jika datang orang tua atau berdiskusi dengan anak tersebut, kalau dengan menggunakan bahasa daerah itu kan pasti lebih top begitu. Tantangannya yang pasti yang pertama itu adalah kadang perasaan kita. Kita kan mengambil, belum tentu yang kita ambil keputusan itu adalah bisa menyenangkan semua orang ya. Jadi yang pertama pasti tantangannya adalah perasaan kita. Tapi nggak mungkin kita selalu membawa perasaan. Jadi dari sisi siswa, tantangannya itu yang biasanya itu adalah susahnya kita berkomunikasi dengan orang tua. Karena kalau masalah dengan anak itu kan Bu, pasti kita selalu melibatkan orang tua tuh. Kalau saya menghadapi sebuah masalah itu Bu, kebiasaannya yang dilakukan adalah langsung menyelesaikan seperti itu. Tapi yang pasti tidak semua memang masalah-masalah itu saya yang eksekutornya. Ada kalanya masalah-masalah itu yang tidak pernah sampai kepada saya, tapi bisa diselesaikan oleh waka. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya masalahnya itu terkait tentang siswa, kan siswa di sekolah itu kan beragam tuh Bu. Ada nanti yang dari Mahulu atau ada yang dari suku ibaratnya Tunjung atau apa. Yang biasa saya lakukan itu adalah melibatkan guru yang memang berasal dari situ. Misalnya ada guru kita yang memang mengerti dengan adat Tunjung, saya bawa dia. Jadi ketika datang orang tua atau berdiskusi dengan anak tersebut, kalau dengan menggunakan bahasa daerah itu kan pasti lebih klop begitu dibanding dengan saya kan tidak begitu memahami bahasa di sini gitu. Jadi kalau di sekolah itu ada kalanya masalah-masalah itu yang tidak pernah sampai kepada saya, tapi bisa diselesaikan oleh waka. Jadi saya persilahkan. Tapi kalau mereka sudah ibaratnya meminta, Ibu ini begini, saya sudah melakukan pemanggilan orang tua, tidak juga begini-begini, atau ada masalah-masalah yang lain yang memang harus saya ambil, langsung saya ambil tindakan juga begitu Bu. Tapi intinya kan tetap mengambil langkah yang tadi yang gitu. Tidak menunggu waktu yang tepat, berschedule. Kalau kita memang bisa melaksanakan, karena masalah itu kan tidak mungkin kita biarkan kan Bu, bukan orang lain kan. Dan kalau prinsipnya saya sih di sekolah itu ada yang bisa saya sebutkan sebagai panutan begitu, guru senior. Maka itu ada waka-waka tertentu yang memang saya anggap bisa membantu saya. Yang terus saya lakukan itu adalah ketika mengambil keputusan itu tidak terburu-buru, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, dan perlu juga ketika mengambil keputusan itu kita memperhatikan ini ya, efek-efeknya. Kan ada seperti yang tiga yang kita pelajari itu, yaitu masa jangka pendek versus jangka panjang. Jadi ke situ juga harus kita pikirkan. Jadi lalu yang musyawarah, karena itu adalah nilai kebajikan yang harus kita junjung tinggi di negara kita. Dilema etika dan bujukan moral, lebih simpelnya, lebih gampangnya tuh gini. Saya kalau memaknai dilema etika itu benar versus benar. Jadi nilai kebajikan itu benar versus benar. Tetapi kalau bujukan moral, di situ ada unsur benar dan salah. Ketika kita sudah dihadapkan dengan nilai
kebajikan dua sama-sama gitu. Saya punya 4 kuadran Bu Juni ya. Jadi yang pertama adalah penting dan genting, penting gak genting, gak penting tapi genting, gak penting dan gak genting. Nah, mana yang lebih diutamakan? Ya yang penting dan genting karena harus disegerakan. Gitu. Ya secara teoritis ya, itu kan ada 9 langkah sedang harus Ibu lakukan. Biasanya Ibu duduk bersama dengan 4 wakaf. Jika itu memungkinkan, Ibu mengajak semua warga sekolah. Langkah taktis yang saya lakukan adalah pembinaan dulu si adiknya ini. Pembinaan sekali, 2 kali, 3 kali tidak masuk sekolah. Biasanya guru BK nih yang turun tangan langsung. Kemudian koordinasi dengan wali kelas. Naik lagi ke wakaf kesiswaan. Terakhir baru ke saya. Ke saya pun itu saya minta didatangkan orang tua dan siswanya. Disitulah kami akan menemukan win-win solution. Orang tua dipanggil ke sekolah tidak hadir, otomatis guru BK saya itu langsung home visit. Dan rekapan-rekapan yang sudah tindakan yang sudah dilakukan itu dikembalikan ke saya. Itulah pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi hal tantangannya itu biasanya di waktu itu, nah tidak bertemunya antara siswa dengan guru BK, antara siswa dengan wali kelas, antara siswa dengan wakasih. Waktu memanggil orang tua juga waktu. Kami bisa, orang tua nggak bisa. Orang tua bisa, kaminya tidak bisa. Waktu itu ada kegiatan, hampir everyday di sekolah, setiap hari itu pasti ada. Nah biasanya yang saya lakukan, saya koordinasi. Koordinasi itu biasanya wali kelas, guru BK 2 harus ada, wakasis ada, baru kita duduk bersama di ruangan. Saya biasanya sebulan sekali, kalau enggak 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, itu memang terjadwal. Kadang itu saya pernah 2 minggu sekali, hanya untuk menanyakan, adakah nilai kasus dilema etika mengandung nilai-nilai kebajikan itu yang kita alami, karena itu arahnya pasti ke siswa. Sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah, saya khususnya tidak boleh serta-merta pengambil keputusan tuh, oh ini kan saya kepala sekolahnya, harus saya nih. Nggak harus. Saya lebih suka yang bersama. Pertama saya 4 wakaf dulu. Jika memungkinkan, semua warga sekolah itu harus tahu 3 pilar pendidikan ya, orang tua, wali, lingkungan atau masyarakat sekitar, bahkan kami warga sekolah itu sendiri. Kata kuncinya adalah pengambilan keputusan itu tidak mudah. Jadi kita memang harus lebih bijak, wise dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Pengambilan keputusan itu tidak mudah. Harus banyak hal yang harus kita pikirkan, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Bahkan ada 9 langkah itu ya. Kalau saya harus mengajari guru saya 9 langkah itu kayaknya enggak. Jadi makanya saya lebih ke melibatkan. Benar enggak ini? Kalau di mata masyarakat gimana nih? Ada 3 kan itu tadi ya. Kalau di teori, ya itulah yang saya selip-selipkan supaya guru-guru saya juga paham. Ternyata pengambilan keputusan itu tidak semudah itu gitu. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, ada banyak hal yang harus benar-benar dipikirkan dengan sangat matang gitu. Sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Nah, kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Mengambil langkah melalui kolaborasi atau musyawarah dalam pengambilan keputusan perlu pertimbangan yang didasarkan pada regulasi yang berlaku. Pertimbangkan sisi kemanfaatan agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar dan tepat. Jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait ya, seperti guru, orang tua, atau pihak lain ya, seperti mungkin kepolisian dan sebagainya. Langkahnya atau prosedurnya, yang pertama itu melalui musyawarah ya, dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat di dalam situasi tersebut. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh berprinsip bahwa orang lain selalu suka atau sependapat dengan keputusan yang kita ambil karena keputusan kita belum tentu benar. Kemudian yang keempat, selanjutnya apabila ada pihak lain yang tidak sependapat dengan kita tidak boleh
membencinya. Pertama, saya sebagai kepala sekolah memahami bahwa karakteristik setiap masalah berbeda-beda, penanganan atau pertimbangan yang berbeda. Ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham, kita tidak perlu terbawa emosi. Untuk memiliki jadwal tertentu memang tidak ada, tapi penyelesaiannya ini didasarkan pada kompleksitas masalah, disesuaikan dengan siapa saja yang terlibat, tapi mengedepankan untuk kolaborasi. Saya sebagai kepala sekolah tidak bekerja sendiri, bersama teman ataupun orang yang lebih kompeten atau orang yang berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Nah, yang pertama, bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkungan yang kecil maupun yang lingkup yang lebih luas. Yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan, baik sebelum proses pengambilan dan pasca pengambilan, kita harus sabar. Menurut saya sebagai kepala sekolah, penting untuk senyum dalam setiap kondisi perasaan. Selain itu, dalam proses tersebut akan sangat membantu jika ada sebuah kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan.